Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk sanitasi. Menurut WHO, air domestik adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan domestik seperti konsumsi, air minum, dan persiapan makanan. Tidak semua air bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Air yang sudah terkontaminasi oleh polusi sangat berbahaya jika kita gunakan. Banyaknya pencemaran, sumber mata air mengering, serta banyak sumur yang tercemari oleh limbah-limbah industri menjadi bukti kuat buruknya sanitasi. Sanitasi dan pengamanan air minum harus benar-benar diperhatikan agar bisa mendapatkan air bersih. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas air adalah dengan melestarikan dan menjaga lingkungan agar tidak terkena polusi. Penyuluhan untuk hidup bersih yang dilakukan di sekolah juga merupakan contoh upaya yang didukung oleh WHO di Indonesia. Adapun manfaat dari air bersih, diantaranya adalah dapat memenuhi cairan dalam tubuh. Kadar air yang ada di tubuh manusia adalah 50% sampai 80%, sehingga kita sangat membutuhkan air. Kekurangan air dapat menyebabkan konsentrasi turun dan rentan terhadap penyakit. Membantu kegiatan sehari-hari. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak dan mencuci. Jika air yang kita gunakan untuk memasak tidak bersih, maka akan rentan terserang penyakit. Baju yang kita cuci juga tidak bersih maksimal. Irigasi pertanian. Air bersih juga merupakan faktor kesuksesan panen. Air yang kotor bisa mengganggu kesuburan tanah. Bila tanah tidak subur sama dengan menghambat pertumbuhan tanaman. Menjaga ekosistem lingkungan. Tentu ekosistem yang ada akan terjaga dengan adanya air bersih. Tanaman dan makhluk hidup yang ada di air bisa hidup dan berkembang biak dengan baik. Kehidupan akan semakin sejahtera dengan adanya air bersih. Ciri-ciri air bersih yaitu 1. Tidak memiliki rasa. Ciri ini adalah indikator utama kebersihan sebuah air. Jika air memiliki rasa, maka kemungkinan besar air tersebut tidak bersih. Rasa yang timbul pada air dihasilkan dari zat-zat yang tidak seharusnya ada, seperti bakteri. 2. Tidak memiliki bau. Sama seperti rasa, bau yang ada pada air disebabkan oleh bakteri dan pembusukan zat organik. Hal ini menunjukkan sanitasi air yang rendah. Jika mendapatkan air yang terlalu bau, sebaiknya lakukanlah perlakuan khusus sebelum menggunakan air tersebut. 3. Jernih. Air bersih memiliki tingkat kejernihan yang stabil. Cobalah untuk menuangkan air pada sebuah wadah dan diamkan. Jika air tersebut tetap jernih, maka air tersebut merupakan air bersih. Namun jika muncul endapan atau warna menempel pada wadah, maka air tersebut tidak bersih. Selain ciri-ciri yang dapat diidentifikasi tadi, terdapat beberapa syarat air dinyatakan bersih dan dapat dikonsumsi secara kimiawi. 4. Memiliki pH netral. pH menunjukkan kadar asam atau basa pada sebuah substansi. Skala asam atau basa adalah dari 1 hingga 14. Tingkat pH agar air aman digunakan adalah 6,5 hingga 8,5. Cara mengetahui pH air ini harus menggunakan sebuah alat. 5. Tidak mengandung zat kimia berlebih. Zat kimia pada air tetap dibutuhkan untuk tubuh. Namun jika air memiliki kadar zat kimia berlebih, maka akan merusak kesehatan. Zat tembaga pada air dibutuhkan untuk tubuh. Namun jika air mengandung zat ini terlalu banyak, maka akan membuat kerusakan pada hati. 6. Tidak mengandung bakteri. Bakteri yang harus dihindari adalah bakteri E. coli. Bakteri ini bisa hidup di dalam usus makhluk hidup. Akibat yang ditimbulkan saat meminum air dengan kandungan bakteri ini adalah diare ringan. Mengolah air sebelum dimasak adalah cara terbaik menghilangkan bakteri. Sumber air bersih. Kebutuhan akan sumber air bersih bisa ditemukan di beberapa tempat, khususnya di dekat pemukiman kita. Berikut beberapa sumber air yang ada di sekitar kita. 1. Air angkasa. Air angkasa adalah air dari hasil penyubliman awan atau uap air, contohnya salju. Air yang dihasilkan dari salju yang meleleh bisa dimanfaatkan sebagai sumber air. Pastikan untuk mengolahnya hingga menjadi air bersih. 2. Air hujan. Air hujan bisa ditampung lalu dijadikan air minum. Namun harus ditambahkan kalsium ke dalamnya karena air hujan tidak memiliki kalsium. 3. Air permukaan, yaitu air yang berada di permukaan bumi. Air sungai, air danau, dan air laut masuk ke dalam kategori air permukaan. Namun air permukaan ini mudah terkontaminasi dan cenderung keruh. Harus memilih area yang tepat untuk menjadikannya sumber air bersih. 4. Air tanah. Air ini adalah sebagian dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan akar tanaman. Air tanah yang berada pada dua lapisan tanah kedap disebut air tanah dalam, sedangkan air tanah dangkal adalah air tanah yang berada dekat pada permukaan tanah dan kestabilan volume airnya dipengaruhi oleh hujan. 5. Mata air. Air tanah yang muncul secara alamiah disebut mata air. Air ini bisa langsung dijadikan air minum karena belum tercemar, namun harus tetap waspada. Rebuslah air dari mata air ini agar terjaga keamanannya. Air kotor. Air kotor adalah air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk kebutuhan minum, masak, mandi, dan energi. Air kotor merupakan air limbah dari sisa produksi aktivitas manusia. Air dapat dikatakan kotor jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Secara fisik, berbau,
warnanya keruh, dan berasa jika diminum. 2. Secara kimia, memiliki kadar pH tinggi, memiliki kandungan mineral yang tinggi atau miskin kandungan mineral. Dan 3. Secara mikrobiologi terkontaminasi bakteri patogen. Sistem penyaluran air limbah. Air limbah dari WC, kamar mandi, dan dapur disalurkan melalui pipa yang dihubungkan dengan jaringan pipa air limbah menuju IPAL. Penggalian dan pemasangan pipa air limbah menggunakan metode yang sudah memperhitungkan segala aspek yang berhubungan dengan keamanan dan ketidaknyamanan, sehingga gangguan yang mungkin ditimbulkan selama pelaksanaan pemasangan pipa dapat ditekan seminimal mungkin. Beberapa metode yang diterapkan dalam konstruksi pemasangan pipa air limbah yaitu sistem galian terbuka tanpa turap penahan, sistem galian terbuka dengan turap kayu atau baja atau sheeting plate, sistem jacking yang digunakan untuk perlintasan sungai, jalan yang padat lalu lintasnya, dan galian yang dalam. Pada pelaksanaan konstruksi diterapkan metode clean construction, yaitu tanah bekas galian langsung dimuat ke dalam truk, diangkut menuju stockyard atau tempat penampungan. Dry installation submersible wastewater pump. Wastewater pump atau pompa air kotor, atau yang biasa disebut pompa sampit. Pompa wastewater biasanya dibagi-bagi menurut liquid yang akan dipompakan, dan umumnya yang membedakan pompa-pompa tersebut adalah impellernya. Pompa wastewater paling umum yang dipergunakan adalah pompa untuk kolam ikan atau air mancur. Biasanya pompa yang dipakai adalah pompa wastewater yang kecil. Bahkan karena pada umumnya pompa ini digunakan untuk kolam ikan, pompa ini lebih sering dinamakan pompa kolam ikan, padahal fungsi aslinya untuk penguras. Ada juga pompa wastewater yang kapasitasnya besar. Pompa ini biasa digunakan untuk pompa banjir. Lalu ada juga pompa wastewater yang menggunakan grinder. Pompa wastewater jenis ini digunakan untuk liquid yang mengandung partikel-partikel lebih besar, sehingga perlu dihancurkan lebih dulu oleh cutter atau grinder yang ada di pompa, sehingga kotorannya bisa dipompakan bersama dengan liquidnya. Pompa wastewater biasanya memiliki kapasitas besar, tetapi headnya kecil, karena biasanya pompa ini dioperasikan dengan mengejar kapasitas bukan head. Beberapa istilah yang harus diketahui pada air kotor. 1. Limbah adalah bahan buangan atau bahan yang sudah tidak terpakai. Limbah terdiri dari limbah padat dan limbah cair. 2. Limbah padat adalah bahan buangan yang berbentuk padat, biasanya disebut sampah. 3. Limbah cair adalah bahan buangan yang berbentuk cair, termasuk dalam limbah cair. Di antaranya adalah air kotor, air bekas, dan air hujan. 4. Air kotoran adalah air buangan yang mengandung kotoran manusia. 5. Air bekas adalah air buangan yang berasal dari alat-alat plumbing lainnya seperti bak mandi, termasuk bathtub, bak cuci tangan, bak cuci dapur, dan lain-lain yang tidak mengandung kotoran manusia. 6. Air kotor adalah air buangan yang terdiri dari air kotor dan air bekas. 7. Air hujan adalah air yang jatuh dari atas atau dari langit. 8. Riol adalah pipa yang digunakan untuk menyalurkan air limbah. Sistem yang digunakan di Indonesia adalah sistem terpisah. Oleh karena itu, riol hanya digunakan untuk mengalirkan air kotor. 9. Riol gedung adalah bagian dari sistem pembuangan air kotor yang membentang dari ujung saluran pembuangan gedung dan menyalurkan buangannya ke saluran pembuangan kota, pribadi, atau tempat pembuangan lainnya yang dibenarkan. 10. Riol kota adalah jaringan saluran pembuangan air kotor di kota yang menghubungkan saluran riol gedung dengan unit pengolahan air kotor kota. Karena di Indonesia sistem pengalihan air kotor dengan sistem pengalihan air hujan terpisah. Oleh karena itu, fungsi dari riol kota hanya untuk mengalirkan air kotor. Lebih spesifik lagi, air kotor rumah tangga atau limbah cair rumah tangga. Sistem pembuangan air kotor pada bangunan gedung ada dua cara, yaitu yang pertama, sistem individu atau on-site, dan kedua, sistem terpusat atau off-site. Sistem individu atau disebut juga on-site system adalah sistem pembuangan air kotor rumah tangga dari tiap-tiap rumah tangga atau bangunan gedung atau beberapa rumah dan bangunan gedung. Sistem terpusat atau disebut juga off-site system adalah sistem pembuangan air kotor dari tiap-tiap rumah atau bangunan gedung. Dialirkan atau dibuang bersama-sama dengan menggunakan sistem perpipaan, disebut sistem riolering, ke unit pengolahan air kotor untuk suatu kawasan kota. Nama-nama pipa yang ada dalam sistem plumbing air kotor diantaranya adalah pipa cabang mendatar, adalah pipa pembuangan mendatar yang menghubungkan pipa pembuangan alat plumbing dengan pipa tegak air buangan, berfungsi untuk mengalirkan air kotor dari alat plumbing ke pipa tegak air kotor. Dalam sistem plumbing air kotor, sistem pembuangan harus mampu mengalirkan air buangan dengan cepat, dan biasanya air buangan mengandung bagian-bagian padat. Oleh karena itu, pipa pembuangan cabang mendatar harus mempunyai ukuran dan kemiringan yang cukup, sesuai dengan banyaknya dan jenis air buangan yang harus dialirkan. Pada umumnya, kemiringan pipa pembuangan cabang mendatar sebesar 2%. 2. Pipa tegak adalah pipa pembuangan air kotor yang menghubungkan pipa cabang mendatar dengan pipa saluran pembuangan gedung. 3. Saluran pembuangan gedung adalah bagian jaringan pipa terendah dari sistem pembuangan air kotor yang menerima air kotor dari seluruh jaringan pipa air kotor dan menyalurkannya ke tempat pengolahan air kotor. Kemiringan saluran pembuangan gedung sebesar 0,5 sampai 4%. Keempat, pipa fan adalah pipa yang dipasang untuk sirkulasi udara ke seluruh bagian sistem pembuangan air kotor dan mencegah terjadinya kerja sifon dan tekanan balik pada perangkap. Konservasi air.
adalah pelestarian atau perlindungan terhadap air. Makna konservasi air secara luas adalah pengelolaan suatu tempat dengan maksud untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air agar senantiasa terjaga dan tersedia dalam kuantitas dan kualitas guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Konservasi air penting agar kuantitas dan kualitas air tetap tersedia dan menghindari beberapa permasalahan yang mungkin muncul seperti unsur hara dan bahan organik yang terkandung di dalam tanah hilang, terjadinya proses salinisasi air tanah, air tawar pada akar dan batang jenuh, dan erosi tanah. Fenomena yang dapat merusak air apabila tidak dilakukan konservasi adalah mata air mengering dan debit air berkurang, kualitas air menurun akibat sedimentasi, erosi, terjadi penyatuan antara air yang tercemar limbah dengan yang tidak, serta terjadi eutrofikasi atau masuknya unsur hara ke badan air. Contoh konservasi air, yang pertama, perlindungan dan pelestarian sumber air. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga keberadaan dan mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air. Metode yang dapat dilakukan untuk konservasi air melalui perlindungan dan pelestarian sumber air diantaranya yaitu menetapkan kawasan lindung air dan menetapkan zona perlindungan sumber air baku yang berasal dari mata air atau tanah. Untuk melestarikan air, maka dapat dilakukan dengan reboisasi pada daerah perbukitan berlereng curam dan pembuatan hutan pada kawasan lindung, pembuatan hutan kota, dan pembuatan jalur hijau atau penanaman tanaman keras pada tepian jalan, menanam pohon pada daerah aliran sungai, das, dengan beberapa jenis pohon seperti mahoni, trembesi, bambu, angsana, dan akasia. Membuat sumur resapan dan biopori di halaman rumah, menghindari bercocok tanam pada area lereng yang terjal dan rawan erosi, serta menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. 2. Pengawetan dan penghematan air. Metode konservasi air ini bertujuan untuk menjaga kuantitas air, sehingga konservasi air ini ditujukan untuk para pengguna air. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu menampung air hujan yang berlebih dan memanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, bukan konsumsi. Menghemat penggunaan air, yakni menggunakan air untuk kebutuhan hari-hari dengan bijak, efektif, dan efisien, yakni berupa pengurangan pembelian air kemasan, penggunaan 1 gelas untuk 1 hari guna penghematan air untuk mencuci, berkebun untuk dapat membantu penyerapan air dan mengurangi limpasan atau air yang mengalir di permukaan tanah akibat kapasitas infiltrasi tanah penuh. Penerapan teknologi air limbah, khususnya limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, komersial, dan industri. 3. Penentuan zona konservasi air. Penentuan zona konservasi air dilakukan untuk dapat mengetahui potensi dan pemanfaatan sumber daya air pada suatu daerah yang meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi data. Adapun manfaat dari konservasi air diantaranya adalah 1. Keseimbangan alam terjaga, 2. Menjamin ketersediaan air, 3. Mencegah bencana alam, 4. Menjaga ketersediaan air untuk pertanian, dan 5. Menjamin kelestarian daerah aliran sungai atau das.